Oke, welcome back to another daily coding videos by Dosen Ngoding. Eh, Kemarin saya habis dari Jember jadi juri LKS, so mungkin ini konten yang agak-agak telat dikit ya. Ini soalnya saya nge-batch konten, jadi sehari bikin 2 video terus disimpan terus nanti dirilis per hari. Tapi ini mungkin kayaknya masih relate sama video yang sebelumnya. Jadi yang akan rilis itu masih relate sama yang ini. Jadi saya punya tim yang nggarap pengabdian masyarakat dan di sini saya mau share salah satu lesson learn-nya juga. Kemarin kayaknya di video sebelumnya saya sudah ngerekam lesson learn-nya itu bahwa proyek itu nggak cuma ngoding aja ya. Ini masih banyak hal lain di dalam situ. Ngoding itu adalah bagian kecil dari itu dan ini saya mau buktikan nih. Bikin small proof of concept bisa nggak sih programmer itu membuat codingan sekalian sama test code-nya. Tapi sekarang targetnya itu target profilnya adalah mahasiswa junior programmer banget dengan kondisi mereka ngoding, ngikutin template, ngikutin best practice yang saya kasih, ngikutin course yang saya buat, starter code, ngikutin course-nya Laravel API, dan saya ajarin gimana caranya bikin test code di Cypress. Nah, ini adalah evaluasinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya atau misalkan ada, ya ini juga sebagai proof of concept sih buat nanti di tempat kerjaannya teman-teman. Bisa nggak sih programmer disuruh bikin test code? Karena kadang ada yang berargumen programmernya ya udah ngoding aja gitu kan. Biar yang bikin test code QA-nya misalkan seperti itu. Tapi sekali lagi disclaimer ini tergantung dengan kondisi project dan kondisi tim ya. Jadi nggak semuanya yang saya bilang di sini cocok dipakai untuk di semua tempat. Tapi di konteks ini projectnya small scale project, terus small teams ya isinya cuma 3 orang dan masih di case-case yang sederhana. Jadi semacam master table segala macam. Itu yang kita coba nih sekarang. Jadi perintahnya kepada mereka teman-teman itu adalah dalam saya udah jalan berapa nih? Kita udah jalan 2 sprint, ini sprint ketiga, baru bisa jalan yang kayak ini. Jadi baru bisa mereka mengerti bahwa ngoding itu harus ada tesnya dan setiap code harus ada tes yang relate dengan codingan itu dan kayak gini ya, nge-branch ya pakai Git flow itu bisa diajarkan dalam seperti ya 2 sprint lah, hampir 1 bulan. Nah, ini hasilnya sekarang. Sekarang kita code review. Jadi valid ya, nge-code review codingan mahasiswa sendiri itu lebih aman daripada nge-code review codingan orang. Jadi nggak merasa sakit hati gitu ya. Yang saya code review pun juga code template saya yang saya ajarkan ke teman-teman di Udemy. Jadi ini starter code yang dulu saya jadiin course, sekarang jadiin project. Tunggulah kehadiran starter code ini jadi project apa di Udemy. Oke, ceritanya kita bikin project kayak gini. Nah, ini mereka dalam 3 sprint sudah bisa bikin beberapa master table ya. Tapi bedanya adalah master table-nya itu juga dengan ada yang error nih kayaknya. Master table-nya itu juga dengan sekalian dengan test code-nya. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Ini kok belum ya? Oh, mereka belum garap nih kayaknya. Atau saya yang belum nge-pull ya? Oh, ini juga. Yang udah selesai apa dong ini? Legalitas. Oke, kayak gini ya. Nah, ini dikodingin tapi juga dengan test code-nya. Nah, ini test code-nya nih yang kita bahas nih sekarang nih. Gak usah bahas Laravel terus ya, bosen. Contoh test code, kalau kita buka, running in Chrome. Nih. Nah, contoh sprint 2 nih, sprint 2 ganti password nih. Nah, ini juga penamaan ini juga kita masih mencari penamaan yang paling tepat ya. Salah satu problem paling menggila di dunia IT adalah gimana caranya namain file dan namain rules dan namain segala macam. Nah, ini juga problem, tapi ya kita selesaikan pelan-pelan. Contoh nih, mereka punya test code sprint 2 ganti password kalau kita running. Jadi si user bisa ganti passwordnya gitu ya. Nah, ini coba kalau kita running, ini belum diginiin. Biar kelihatan. Ya, nih. Dia di migrate, usernya ganti password, masuk ke mailhook-nya divalidate, terus dijalanin. Jadi dengan menggunakan Cypress kita bisa ngetes itu di lokal gitu ya. Ini skenario-nya masih pakai email yang lokal. Jadi step by step-nya itu
lakukan di browsernya di si Cypress ini. Nah, di sini mereka sudah bisa nih mengenerate itu, dan ini codingannya. Ya, ini codingannya. Nah, ini juga sudah diajarin bikin deep split ya, positive test case, negative test case, kemudian dalam positive test case itu ada beberapa it. Nah, ini mereka sudah paham dengan itu. Kemudian juga ada describe baru lagi. Bentar ya, kok gini. Oke. Apa sih? Nah, ini ya. Ada describe baru lagi untuk negative case-nya. Jadi saya memerintahkan teman-teman itu untuk split dua tesnya, positive test case sama negative test case. Di dalam positive test case akan ada positive testnya. Kemudian di dalam negative test case isinya adalah negative test case doang. Ya. Nih, ini adalah test case-nya. Yang di dalamnya itu ada banyak test step. Ya. Nih, kayak gini. Jadi codingannya nggak sesederhana cuma ngoding doang, tapi juga sama test code-nya. Jadi enak. Sometimes ya, ketika in the future, kapan-kapan gitu ya, ketika fitur ini semakin banyak ya, ini aja kan udah ada beberapa table master nih mereka selesaikan gitu ya. Nah, itu juga akan harus tetap dites dengan cara kayak gini. Jadi setiap fitur itu harus ada tesnya. Nah, itulah yang menyebabkan ketika ada perubahan kita itu bisa tahu sebelum kita rilis. Jadi nanti script ini akan dijalankan sebelum di-push ke GitHub Action. Walaupun sekarang di GitHub Action-nya saya belum nge-setup ini karena ini agak ribet. Jadi kita setupnya ketika di pull request ke master, kita merge aja lah karena kita masih pakai staging gitu ya. Nah, itu nanti di tes. Nah, akhirnya nanti kita tahu, oh ini udah aman. Nah, itu fitur itu yang penting. Nah, setelah itu nanti di sini kita baru bahas. Jadi saya baru bahas kalau mereka sudah paham cara bekerja ini, kita baru bahas nih. Apa sih yang bisa diperbaiki dari test code ini? Satu ya, yang kelihatan dari teman-teman ini adalah satu nih yang kurang bagus nih. Ini kalau si visit localhost 8000 ini sebenarnya kan sudah ada di sini, Cypress config-nya. Nih. Jadi teman-teman nanti biasanya yang level ke atas dari senior ke atas biasanya sih kerjaannya ngemastiin codingan itu jalan bener dan ngajarin dia caranya ngoding yang bener gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya base URL, ini, itu kita udah nggak perlu lagi buka URL yang sama di sini. Ya, mending kita bukanya itu pakai slash. Nah, kenapa kok dibukanya pakai slash? Karena kalau port ini berubah ya, karena masing-masing orang punya port sendiri-sendiri, port ini pasti bisa berubah-berubah. Jadi nggak perlu kita setup dengan buka 8000-nya, tapi kita bukanya pakai slash aja. Sorry, anakku nangis. Oke, intermezzo guys. Anak cewek biasa. Nah, ini ya, jadi kalau sudah ada visit, bukanya itu langsung aja slash, nggak usah localhost 8000 lagi. Jadi karena nanti masing-masing orang akan punya port sendiri-sendiri gitu ya. Terus saya juga perhatikan karena mereka nggarapnya pakai PHP, sementara saya pakai Shell ya, karena saya pakai Docker. Mereka melakukan reset password. Nah, nih reset DB kayak gini ya. Nah, ini saya buatkan nih kemarin. Jadi kita bisa nambahin custom comment di Cypress itu namanya comment.js. Nah, ini. Nanti si comment.js ini kita bisa buat untuk membaca konfigurasi. Jadi kalau misalkan Cypress env-nya itu servernya itu adalah Shell, maka di sini ya, kalau comment config.js-nya itu nih, di sini servernya Shell ya. Maka nanti yang dijalankan adalah perintahnya vendor bin shell artisan migrate fresh min seed karena saya pakai Docker. Tapi kalau di teman-teman itu, jadi kita pasti akan menghadapi satu tim yang development environment-nya itu beda-beda gitu ya. Kenapa nggak saya paksa mereka pakai Docker karena laptopnya bisa jadi nggak kuat. Nah, itu aja sebenarnya. Tapi kalau kemungkinannya ada kayak gitu, kita bikinnya kayak gini ya. Dibikin config yang berbeda. Jadi di config ini. Ini Shell, saya isi Shell, nanti dia bakal, kalau di laptop saya dia bakal jalanin ini, kalau di laptopnya anak-anak itu dia bakal jalanin PHP-nya. Sesederhana itu. Kemudian juga nih satu lagi, ada di sini aja ya. Di sini itu mereka buka
pasti buka ini. Membuka ke sini. Sebentar. Nah, ini ya. Ini sebelumnya. Jadi di sebelumnya mereka itu kalau membuka mail hook-nya atau mail feed-nya atau mail server lokalnya itu mereka buka http localhost 8025. Ditaruh di script gitu ya. Nah, sementara saya di sini di portnya yang berbeda. Nah, itulah kenapa kok tadi ya sama ya. Di visit ini sebaiknya jangan pakai localhost 8000 tapi pakai aja slash. Di sini saya juga bikin custom comment akhirnya untuk membuka email. Jadi custom config.js ini ya. Nah, masing-masing orang kan punya email port yang berbeda nih nanti buat local development-nya. Nggak tahu dia pakai apa, nggak ngurus. Pokoknya kamu sediakan satu port yang isinya itu untuk local environment testingmu untuk email gitu ya. Nah, di sini email portnya 8026 punya saya. Kalau punya mereka yang mahasiswa itu pakai 8025 karena pakai PHP biasa. Ya udah. Tapi, nah ada tapinya di sini open mail ini. Dibikin custom comment. Nih, comment.js kayak gini. Nah, ketika mereka memanggil komen open email, kita itu akan ngevisit localhost tapi port yang berbeda ya. Email portnya disesuaikan sama env-nya. Jadi env-nya di sini kita pakai config.js itu 8026. Jadi di tempat saya dia bakal buka 8026, di tempatnya mahasiswa ketika dia develop akan buka 8025. Nah, itu yang bisa di-review sih sekarang. Ada banyak lagi cuma kepanjangan nanti videonya. Jadi sesederhana itu sebenarnya membuat apa ya? Salah satu insight-nya adalah kita bisa membentuk tim yang bisa aware dengan testing. Jadi sambil ngetes, sambil ngoding, tapi ini masih pada level end to end ya, pakai di level Cypress-nya. Yang mungkin bisa dibilang agak lama kalau dites ya, akan lebih cepat kalau bikin testing itu pakai PHP unit ya. Jadi kalau di sini tuh masuknya di sini. Tes features. Nah, tes feature. Tapi sejauh saya coba untuk yang mahasiswa, level mahasiswa dan bahkan untuk yang level develop pun itu sepertinya masih belum ketemu cara yang pas. Tapi kalau untuk Cypress bisa sejauh ini ya dengan constraint batasan masalah. Nah, ini kalau penelitian itu ada batasan masalahnya. Project-nya itu saya masih di project yang sederhana. Kita automated testnya itu pakai end-to-end test ya, pakai Cypress dan ngodingnya dia pakai PHP. Waktu yang dibutuhkan hampir 3 minggu. Bukan 3 minggu, 3 sprint untuk membuat mereka aware dan sadar bahwa codingan itu harus ada test code-nya. Walaupun ini juga kayaknya belum selesai semua nih. Oke. See you in another daily coding videos.